Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa duduk bermajlis ilmu di Masjid Nidaul Ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tema di malam hari ini kita akan membahas satu kisah menarik di dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dialog Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Ansar. Kita tahu bahwa dalam peperangan Hunain, terjadinya perang Hunain itu kan setelah terjadi Fathu Mekah. Dan disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan harta rampasan perang yang begitu banyak sekali, melebihi perang-perang sebelumnya. Ada yang mengatakan bahwa jumlah harta rampasan perang itu 24.000 unta, kemudian 40.000 kambing, dan 4.000 uqiyah dari emas, belum lagi 6.000 tawanan wanita dan harta-harta yang lainnya. Artinya harta sebanyak itu diraih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hunain. Masalahnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai membagi-bagi harta rampasan perang itu, semua harta itu diberikan kepada penduduk Mekah dan tidak ada satupun harta yang diberikan kepada penduduk Madinah. Akhirnya kemudian orang-orang Ansar, orang-orang Madinah ini merasa kurang puas dengan pembagian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah mereka mengatakan bahwa pedang-pedang kami yang berlumur darah, tapi harta mereka yang dapati. Akhirnya kemudian tentu mereka tidak benci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin orang-orang Ansar membenci Nabi. Tapi itulah terkadang harta itu mempengaruhi dada manusia, hatta para sahabat sekalipun. Makanya kemudian mereka berbicara di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi riak-riak pembicaraan mereka itu juga terdengar ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemudian datanglah pembesar mereka, Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sa'ad ibn Ubadah, apakah yang dikatakan orang-orang Ansar itu benar? Maka Sa'ad ibn Ubadah mengatakan, tentu wahai Rasul, bagaimana pendapatmu tentang mereka? Maka Sa'ad mengatakan, aku pun bagian daripada mereka orang-orang Ansar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sudah mulai ada keributan di tengah-tengah orang Ansar, maka Rasul meminta kepada Sa'ad ibn Ubadah untuk mengumpulkan di lembah itu hanya khusus orang-orang Ansar. Jangan ada orang Muhajirin yang masuk di situ. Akhirnya kemudian Sa'ad ibn Ubadah menggerakkan semua orang Ansar untuk kumpul di lembah itu. Walaupun orang-orang Muhajirin berusaha untuk hadir,
Rasul melarang, tidak boleh ikut hadir di situ. Ini khusus majelisnya orang-orang Ansar. Maka setelah kemudian orang-orang Ansar berkumpul di lembah itu, mulailah Nabi SAW berceramah kepada mereka. Disinilah letak bagaimana seorang leader, seorang pemimpin ketika menyelesaikan permasalahan. Nabi SAW mulai bicara dengan orang-orang Ansar dan mengatakan, ya ma'syaral Ansar, maqalatun balagatni ankum. Wahai orang-orang Ansar, ada berita yang sampai kepadaku. Wajidatun wajadtumuha alayya fi anfusikum, tentang sesuatu yang kalian tanggapi mengenai diriku. Kemudian orang-orang Ansar terdiam ketika Nabi SAW mulai memberikan muqaddimah dalam khutbahnya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan posisinya dan mengatakan, alam atikum dhullalan fahadakumullah wa alatan fa'aghnakumullah wa a'daan fa'allafallahu baina qulubikum. Kata Nabi SAW, bukankah aku datang sebelum ini dalam keadaan kalian tersesat, lalu Allah memberikan hidayah kepada kalian lantaran diriku? Bukankah dulu kalian miskin, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kalian dengan kekayaan lantaran diriku? Dan bukankah kalian dulu saling bermusuhan dan bertentangan di antara kalian? Allah lembutkan hati-hati kalian. Maka orang-orang Ansar terdiam. Mereka hanya mengatakan, bala wallahi wa rasuluhu aman wa afdal. Mereka mengatakan, tentu Allah dan Rasulullah karunia terbesar yang kami dapati selama ini. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, ala tujibuni ya ma'syaral Ansar, tidakkah kau jawab ucapanku wahai orang-orang Ansar? Maka orang-orang Ansar mengatakan, bimadza nujibuka ya Rasulullah, dengan apa kami harus menjawab semua pertanyaan? Lillahi wali rasulihi al-man wal fadl, bukankah milik Allah dan Rasulnya karunia dan keutamaan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul SAW melanjutkan khutbahnya dengan mengatakan, ya ma'syaral Ansar, wallahi law syi'tum laqultum fala saddaqtum wala sudiktum. Demi Allah wahai ma'syaral Ansar, kalau kalian mau, tentu kalian akan bicara tentang aku dan semua pembicaraan kalian benar dan seluruhnya dibenarkan. Kemudian Rasul mengatakan, ataina mukadzaban fasaddaqnak wa makhdulan fanasarnak wa taridan fa'awainak wa ilan fa'asainak. Dulu engkau wahai Rasul, wahai Muhammad, datang kepada kami, kau didustakan orang-orang Quraisy. Siapa yang membenarkan? Kami orang-orang Ansar yang membenarkan. Dulu orang-orang Mekah telah menghina dan merendahkan dirimu wahai Muhammad, kami yang menolong kamu. Dulu engkau diusir oleh kaummu, siapa yang melindungimu? Kami yang melindungimu. Dulu engkau susah, miskin, akhirnya engkau memberikan, atau kami memberikan kedudukan kepadamu di kota ini, di kota Madinah maksudnya. Dari sini ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Nabi SAW tidak pernah melupakan jasa manusia. Ingat akhlak Rasul itu, tidak pernah melupakan jasa siapapun yang berjasa kepadanya. Makanya dia
menyebutkan jasa-jasanya orang Ansar di sini. Kata Nabi SAW, kalau kalian mau bicara tentang aku silahkan, dan aku yakin semua pembicaraan kalian itu tidak ada dusta dan semua benar dan pasti dibenarkan. Hei Muhammad, dulu engkau didustakan, kami yang membenarkannya. Dulu engkau dihinakan, kami yang menolongnya. Dulu engkau diusir, kami yang melindunginya. Dulu engkau miskin, kami yang memberikan kemuliaannya. Kalau kalian ucapkan kata-kata itu kepadaku, aku tidak akan sanggah ucapan kalian. Semuanya benar dan dibenarkan. Kemudian Nabi SAW menyambung bicaranya dan mengatakan, ya ma'syaral ansar, fi anfusikum fi lu'a'ati minad dunya ta'allafta biha qauman liyuslimu wa wakaltukum ila islamikum. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai orang-orang Ansar, jika sedikit daripada dunia yang sudah kita dapatkan, maksudnya dari harta rampasan perang itu, digunakan untuk melembutkan hati sebuah kelompok supaya mereka kuat Islamnya, apakah salah aku berikan harta itu kepada mereka, sedangkan aku wakilkan diriku untuk keislaman kalian? Seolah-olah Nabi SAW ingin mengatakan kepada orang-orang Ansar ini, kenapa aku serahkan harta ini kepada seluruh penduduk Mekah dan kalian tidak mendapatkan sepeser pun dari ghanimah itu? Sekarang bayangkan, kata Rasul, aku berikan harta itu kepada mereka, khususnya orang-orang yang baru masuk Islam, supaya kokoh keislamannya. Salah supaya kokoh keislamannya aku berikan harta ini kepada mereka, sementara kalian tidak perlu lagi menegarkan keislaman kalian karena Islam kalian sudah kuat. Dan lebih daripada itu, aku serahkan keislamanku untuk kalian. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala tardawna ya ma'syaral ansar an yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Wahai orang-orang Ansar, tidak redokah kalian ketika manusia membawa kambing dan unta-unta mereka pulang ke kota Mekah, sementara kalian kembali ke kota Madinah dan kalian membawa diriku kepada mereka dan membawa diriku kepada kalian? Maka orang-orang Ansar kemudian terdiam, seolah-olah Rasul ingin katakan, milih mana? Mereka pulang membawa kambing dan unta sementara kalian membawa diriku, milih mana? Tentu ikhwatu fiddin, membawa Nabi SAW jauh lebih mulia dibandingkan membawa harta rampasan perang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fawalladhi nafsi Muhammadin biyadi laulal hijratu lakuntu imra'an minal ansar walau salakan nasu syi'ban wa salakatil ansaru syi'ban lasalaktu syi'bal ansar. Kata Rasul, demi zat Muhammad yang berada di genggamannya, kalaulah bukan karena hijrah, kata Nabi SAW, niscaya aku adalah bagian daripada orang-orang Ansar. Kalaulah seandainya manusia itu berjalan di lorong dan orang-orang Ansar berjalan di lorong itu, maka aku pun akan berjalan di belakang orang-orang Ansar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kemudian kalaulah sekalian manusia melalui satu lembah dan orang-orang Ansar pun ikut di lembah yang sama, niscaya aku pun ikut di belakang lembah itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahumma arhamil ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar, anak orang-orang Ansar
dan cucu-cucu orang-orang Ansar. Maka seluruh orang-orang Ansar mendengar kalimat itu, mereka pun menangis dan mengatakan, aradina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami ridha dengan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa membawa harta rampasan perang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini satu kisah dialog antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Ansar. Saya tidak hendak bercerita tentang perang Hunain, karena perang Hunain pernah saya ceritakan di sini dulu sewaktu membaca kitab sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid ini. Yang ingin saya ambil petik faedah daripada kisah ini, bagaimana sekelas para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekelas Ansar yang mereka lama duduk bersama Rasul, bermajlis bersama Rasul, belajar dengan Rasul, tapi mereka ketika berhadapan dengan dunia, dunia bisa mempengaruhinya. Itulah yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Saat Umar bin Khattab kemudian hendak mengambil kunci Baitul Maqdis, kemudian dia pun berangkat dari kota Madinah menuju Syam, masuklah ke tenda Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dilihatnya tidak ada satupun benda-benda berharga di tenda itu, padahal dia jenderal perang dan pemimpin pasukan. Ketika itu Umar bin Khattab menangis dan mengatakan, kulluna ghayyaratna dunya illa anta ya Aba Ubaidah. Kami semua terubahkan dengan dunia kecuali engkau wahai Aba Ubaidah. Lihat bagaimana ucapan Umar, kulluna ghayyaratna dunya, kami semua terubahkan dengan dunia. Karena dunia, ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada sifat qanaah di dalamnya, maka dunia itu akan merusak segalanya. Makanya kenapa Nabi SAW dalam khutbatu hajjatil wada, Rasul mengatakan, mal faqru ahsya alaikum, bukanlah kefakiran yang aku takutkan kepada kalian, walakin ahsya alaikum an tubsatat dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasal ladzina min qablikum fatuhlikakum kama ahlakatkum. Bukanlah kefakiran yang aku takutkan kepada kalian. Rasul mengatakan seperti ini dalam riwayat ketika beberapa para sahabat membawa harta yang sangat banyak dari negeri Bahrain. Kemudian para sahabat senang dengan harta itu. Kemudian Rasul mengatakan, bukanlah kefakiran yang aku takutkan kepada kalian, tetapi yang aku takutkan kepada kalian, kata Rasul, ketika dunia dibentangkan kepada kalian seperti dibentangkan kepada umat sebelum kalian, kalian mengejar dunia sebagaimana umat sebelum kalian mengejarnya, kemudian kalian dihancurkan oleh dunia sebagaimana umat sebelum kalian dihancurkan oleh dunia. Lihat bagaimana ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini mempengaruhi segalanya. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang tua kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami lebih diutamakan dibandingkan dinar dan dirham mereka. Tapi di zamanku, kata Ibnu Umar, dinar dan dirham itu lebih diutamakan dibandingkan orang tua, saudara dan teman-teman yang dicintainya. Mungkin dalam istilah kita itu, kalau sudah cerita dunia itu tidak kenal saudara. Akhirnya musuhan anak dengan orang tua, musuhan saudara dengan saudara, berselisih antara teman dengan teman, dan begitu seterusnya. Dunia ini memecah belah segalanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan bagus sekali dari Fudail ibn Iyad
rahimahullahu taala. Fudail ibnu Iyad rahimahullahu taala. Apa kata Fudail ibn Iyad? Dia mengatakan, "Innila arhamu thalathatan." Sesungguhnya aku sangat sayang dengan 3 manusia. Kata Fudail bin Iyad, aku sangat sayang dengan 3 manusia, oleh karena itulah irhamu, sayangilah 3 manusia ini. Kata Fudail bin Iyad, azizu qaumin dhalla wa ghaniyu qaumin iftaqara wa aliman tal'abu bihi dunya. Kata Fudail bin Iyad, yang pertama azizu qaumin, seorang pejabat, orang yang memiliki kedudukan dalam kaumnya, tiba-tiba kemudian jatuh dan dihinakan. Yang kedua orang kaya raya, tiba-tiba jatuh miskin. Dan yang ketiga orang alim yang dipermainkan dunia. Antum pernah mendengar kalimat post power syndrome? Pernah kan? Post power syndrome itu artinya orang yang belum move on, mungkin bahasa kita. Dulunya mantan pejabat, kemudian pensiun, merasa masih punya jabatan. Itu namanya post power syndrome. Jadi seolah-olah masih menjabat saja dia, sehingga kemudian kehidupannya itu kayak orang gila jadinya. Asih nunjuk-nunjuk orang, bentak-bentak orang, mentang-mentang di hadapan orang, padahal dia sudah tidak dihargai, bahkan tidak pun dihormati. Maka kalau kita tidak sayang dengan mereka, mereka ini orang-orang yang akalnya hampir hilang. Kemudian yang kedua, orang yang dulunya serba ada karena dia kaya raya, tiba-tiba jatuh miskin. Contoh umpamanya orang-orang yang ingin menjadi seorang pejabat, kemudian dia habis-habiskan uangnya, jual rumah, jual tanah, jual sapi, jual macam-macam. Tiba-tiba setelah dia mencalonkan diri, tidak terpilih, harta habis, jabatan pula tidak diraih. Akhirnya apa? Banyak yang gila mendadak kan? Lihat di YouTube itu ada orang telanjang naik ke atas genting, rupanya tidak terpilih jadi kepala desa, baru lurah. Mana di atas lurah itu? Kan stres jadinya kan? Pejabat yang jatuh stres, orang kaya yang miskin stres, termasuk orang alim yang dipermainkan dunia. Ada orang-orang awam ikhwatu fiddin, tapi mereka punya kekuasaan, mereka punya kekayaan. Akhirnya membayar para ulama, membayar para ustadz, para dai, disuruh membuatkan fatwa untuk pembenaran kebatilan mereka. Ini kan bahaya. Di mana ilmunya? Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, orang yang paling lantang membicarakan soal zuhud, dia dikritik oleh muridnya dan mengatakan, ya imam, engkau bicara zuhud, sementara engkau kaya raya. Dia tidak paham, seolah-olah makna zuhud itu harus miskin. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kenapa saya harus kaya? Likai la atamandalu ala sultan, supaya aku tidak menjilat para penguasa. Kalau aku kaya, aku tidak menjilat penguasa, aku akan katakan yang hak, yang batil, yang batil. Kalau aku miskin, bisa saja aku mendekati penguasa kemudian menjilat mereka. Makanya kenapa orang alim yang dipermainkan dunia ini, kata Fudail ibn Iyad, aku sangat kasihan dengan mereka. Itulah ikhwatu fiddin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau tidak punya sifat qanaah, maka dalam 3 kondisi ini pasti orang itu akan stres. Saya kenal satu kawan itu, dulu mantan polisi, termasuk tinggi pula jabatannya di kepolisian itu.
dan sekarang sudah paripurna, sudah pensiun. Tapi kalau sudah duduk dengan saya itu, karena masih orang awam, pokoknya duduk di mana saja, ketemu di mana saja, dia akan cerita masa lalunya, seolah-olah nggak terima tuh, seolah-olah dia masih jenderal saja, padahal udah nggak jenderal. Lah ini kan bahaya seperti ini, ikhwatu fillah, itu orang yang dibayang-bayangi dengan dunia itu. Dia belum menerima takdir bahwa kondisi dia berbalik 180 derajat, bahwa manusia itu tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Namanya hari itu kan diputar-putar ya kawan. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang kaya, kadang miskin, kadang dapat jabatan, kadang dapat bawahan, dan begitu seterusnya. Maka post power syndrome ini akibat karena dunia ini diletakkan dalam hati dan tidak diletakkan dalam tangan dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan yang bagus dari para ulama salaf. Di antaranya perkataan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, inna man qanna'a kana ghaniyan wa in kana muftaqaran wa man lam yagna kana faqiran wa in kana mukthira. Dia mengatakan, inna man qanna'a kana ghaniyan wa in kana muftaqira wa man lam yagna kana faqiran wa in kana mukthira. Orang yang dalam hatinya dipenuhi dengan qanaah. Qanaah itu artinya redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia bisa menanamkan seperti itu, maka dia orang yang paling kaya. Tapi sebaliknya, orang yang tidak punya sifat qanaah, tidak redha dengan pemberian Allah, maka hakikatnya dia orang miskin walaupun dia kaya. Makanya konsep Islam itu, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika membedakan siapa miskin siapa kaya, sudah membuat aturan di mana Rasul mengatakan, walaisal ghani bi kasratil ard. Orang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang banyak kos-kosannya, bukan orang yang banyak tanahnya, bukan orang yang banyak ternaknya, bukan orang yang banyak uangnya. Itu bukan konsep orang kaya dalam Islam. Walaupun di mata manusia mungkin boleh jadi kita katakan dia orang kaya, tapi Rasul mengatakan, walakinnal ghina ghina nafsi. Tapi kaya itu adalah ketika hati dipenuhi dengan kecukupan. Dari situ Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung orang-orang yang diberikan hidayah Islam, kemudian diberikan rizki yang cukup sehingga tidak meminta-minta, dan Allah berikan dalam hatinya qanaah, redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lah sifat inilah yang sebenarnya menenangkan hati siapapun. Karena manusia itu terkadang diuji dengan dunia, kalau tidak sabar bisa dia stres. Seorang syekh bercerita, ada seorang Arab Badui,